Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Melita Rohman. Saya mahasiswi dari Universitas Indonesia Maju, Prodi S1 Keperawatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang intervensi keperawatan pada penyakit demam berdarah di Desa Cibuntu Tengah, Kecamatan Ciampea, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021 tahun. Intervensi ini saya buat setelah saya dan teman-teman saya melakukan penyuluhan di Desa Cibuntu Tengah, Kecamatan Ciampea. Dalam penyakit demam berdarah ini, masalah keperawatan yang saya ambil adalah defisit pengetahuan. Mengapa defisit pengetahuan? Karena masyarakat di Cibuntu Tengah, Kecamatan Ciampea ini belum menerapkan bagaimana caranya perilaku hidup bersih dan sehat. Masyarakat juga belum bisa memahami dan mengatasi tanda dan gejala yang dirasakan. Selain itu, masyarakat juga belum mengetahui penyebab serta risiko demam berdarah. Jadi teman-teman, sebenarnya apa sih penyakit DBD itu? Penyakit DBD adalah penyakit yang mudah menular yang berasal dari virus Aedes aegypti dan terutama menyerang pada anak-anak dengan ciri-ciri demam tinggi mendadak dengan manifestasi perdarahan dan dapat menimbulkan syok dan kematian. Gejala yang muncul pada penyakit DBD itu adalah demam tinggi. Demam tinggi itu bisa berlangsung terus-menerus 2-7 hari. Demamnya itu bisa naik turun dan juga kadang-kadang bisa sampai 40 derajat Celcius. Bahkan ada sebagian orang yang mengalami penyakit DBD itu sampai terjadi kejang. Pada fase demam sudah mulai menurun dan pasien akan sembuh, hati-hati karena fase tersebut sebagai awal kejadian syok. Biasanya pada hari ketiga dari demam. Gejala yang lain juga bisa terjadi seperti nafsu makan menurun, mual dan muntah, lalu perdarahan di hidung, gusi atau bawah kulit. Dikarenakan saya akan menjelaskan tentang intervensi penyakit dari DBD ini, saya akan mengambil salah satu intervensi dari buku SDKI ini, yaitu ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana sih perilaku hidup bersih dan sehat itu? Perilaku hidup bersih dan sehat itu bisa dilakukan dengan cara pencegahan penyakit DBD. Bagaimana cara pencegahannya? Pencegahan pada penyakit DBD itu sangat tergantung pada pengendalian faktornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Pengendalian nyamuk tersebut dapat dilakukan beberapa metode, yang tepat yaitu yang pertama itu lingkungan. Pengendalian nyamuk Aedes aegypti antara lain dengan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk hasil samping kegiatan manusia, perbaikan desain rumah. Contohnya seperti menguras bak mandi atau tempat penampungan air sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Yang kedua, mengganti atau menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali. Yang ketiga, menutup dengan rapat tempat penampungan air. Dan yang keempat itu, mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas, dan ban bekas di sekitar rumah. Selanjutnya bisa juga dilakukan dengan cara biologis, yaitu dengan cara menggunakan ikan pemakan jentik, ikan adu atau ikan cupang. Selanjutnya juga bisa dilakukan dengan cara kimiawi. Cara pengendalian dengan kimiawi ini bisa dengan pengasapan atau fogging, yaitu dengan cara malation atau vention, berguna untuk mengurangi kemungkinan penularan sampai batas waktu tertentu. Yang kedua itu dengan memberi bubuk abate pada tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, gentong, dan vas bunga. Selain itu, ada cara yang paling efektif juga untuk pencegahan penyakit DBD itu, yaitu dengan cara mengkombinasikan cara-cara di atas yang disebut dengan 3M plus, yaitu menutup, menguras, dan menimbun. Selain itu juga melakukan beberapa plus seperti memelihara ikan pemakan jentik, penabur larvasida, atau menggunakan kelambu pada waktu tidur, atau bisa juga dengan memasang kasa, bisa menyemprotkan dengan insektisida, bisa menggunakan repelen, bisa memasang obat nyamuk sesuai dengan kondisi setempat.
Nah, selain yang di atas, teman-teman bisa juga ada hal yang paling mudah untuk pencegahan dalam PHBS di penyakit DBD itu yaitu dengan cara mencuci tangan 6 langkah. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Yaitu saya ajarkan ya. Yang pertama itu menggosok telapak tangan, lalu punggung tangan, jari tangan, kuku, dan juga ibu jari. Selesai. Jadi, kalau lingkungan tidak diterapkan perilaku hidup bersih dan sehat, maka resikonya itu akan menyebabkan imun kita menjadi lemah dan juga mudah terserang penyakit. Jadi teman-teman, kalau misalnya pengen nggak cepat terserang penyakit, jadi harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.